Teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Dalam konteks pendidikan, penguasaan teknologi digital merupakan kompetensi inti abad ke-21. Oleh karena itu, sebagai pendidik, kita perlu proaktif dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu pembelajaran yang efektif. Dengan mengintegrasikan teknologi dalam proses pembelajaran, kita tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membekali siswa dengan keterampilan abad ke-21. Di kelas saya, khususnya di kelas matematika, saya mengimplementasikan teknologi menggunakan model SAMR. Model SAMR menyediakan kerangka kerja yang sistematis untuk mengimplementasikan teknologi dalam berbagai tahap pembelajaran, yaitu tahap substitusi, augmentasi, modifikasi, redefinisi. Tujuannya untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan digital, sehingga saya tidak hanya memberikan pemahaman konsep matematika kepada siswa, tetapi juga melatih untuk mengembangkan keterampilan teknologi digital sebagai kompetensi inti di era digital saat ini. Mulaikan penerapan model SAMR sebagai berikut, dimulai dari substitusi. Saya memulai perjalanan baru dalam dunia pendidikan dengan mengubah seluruh materi pembelajaran matematika dari bentuk konvensional menjadi digital. Dengan memanfaatkan aplikasi Canva, saya berhasil menciptakan Learning Management System atau LMS berbasis website yang tidak hanya efisien, tetapi juga membuat proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Ini ibarat perpustakaan digital yang komplit. Di dalamnya, siswa dapat menemukan segala sesuatu yang mereka butuhkan untuk belajar, seperti materi pembelajaran berupa video, e-book, PPT interaktif, atau bentuk teks lainnya, rubrik penilaian, daftar kegiatan pembelajaran, kalender kelas, portofolio siswa, fasilitasi berkolaborasi, dokumentasi pembelajaran, penyimpanan karya siswa, dan fasilitas untuk mengirim tugas secara elektronik. Kini, siswa saya lebih merasakan apa itu merdeka belajar melalui kelas berbasis teknologi digital menggunakan LMS berbasis website yang saya buat. Kini siswa saya dapat mengakses materi dengan mudah, mengakses semua sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Belajar dengan menyesuaikan dengan gaya belajarnya bisa menciptakan kelas berdiferensiasi. Dan tidak hanya itu juga, melalui LMS berbasis website ini, saya menciptakan kelas blended learning di mana pembelajaran tidak hanya dilaksanakan di dalam ruang kelas saja, tetapi dapat dilaksanakan di luar kelas, di mana saja dan kapan saja. Tahap kedua, tahap augmentasi, di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan atau memperkaya aktivitas pembelajaran. Pada tahap ini, saya berhasil mengubah kelas saya menjadi ruang belajar yang dinamis dan interaktif. Dengan memanfaatkan teknologi digital, kelas saya kini penuh warna dan aktivitas yang merangsang kreativitas siswa, baik kegiatan secara berkelompok ataupun individu. Pada tahap ini, saya membuat aktivitas pembelajaran dengan memanfaatkan beragam aplikasi seperti Word2Wall, Quizzes, Google Form, dan Live Worksheet atau lainnya untuk menghadirkan pembelajaran interaktif yang membuat siswa ketagihan belajar. Mereka tidak hanya belajar memecahkan soal, tetapi juga dilatih untuk berpikir kritis, kreatif, dan berkolaborasi melalui kegiatan berkelompok. Fitur-fitur menarik seperti kuis lomba, teka-teki, dan pembuatan kuis sendiri membuat pembelajaran terasa seperti bermain game yang menyenangkan. Selain itu, berkat platform Podamat, Matific, dan Khan Akademik, siswa saya jadi lebih percaya diri dalam menghadapi soal-soal matematika. Mereka belajar dengan cara yang menyenangkan dan interaktif, sehingga pemahaman konsep jadi lebih mudah. Selain itu, aplikasi-aplikasi ini juga membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis karena dilatih untuk memecahkan masalah yang sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Jadi 20 kali 1, 20. Berarti untuk warna biru, kita perlu 20. Coba, iya 20. 20 ya? Iya. Nah, terus karena tadi udah ketemu 20. Nah, terus jadi 20 kali 2, 40. Jadi 40 liter untuk warna kuning. Kuning, silakan. Kuning. Oke, pencet selesai. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Tahap yang ketiga adalah tahap modifikasi,
Di kelas saya, matematika berubah menjadi petualangan kreatif yang seru. Tugas dan proyek yang biasanya terasa membosankan sekarang menjadi ajang untuk kreativitas siswa. Bayangkan, siswa-siswi saya kelas 5 sekarang bukan hanya sekedar mengerjakan soal-soal di buku tulis, tetapi saya menantang siswa untuk membuat produk digital seperti video pendek, poster, animasi, atau infografis yang informatif, atau bahkan mengadopsi konten-konten TikTok atau media sosial lainnya untuk menjelaskan konsep matematika berdasarkan hasil belajar mereka. Tahap terakhir adalah tahap redefinisi. Tahap ini, saya menantang mereka untuk membuat proyek-proyek keren yang tidak mungkin dilakukan tanpa teknologi. Ada yang membuat website interaktif, membuat video edukatif, atau konten-konten media sosial terkait matematika, dan juga ada yang lebih berani, yaitu membuat game edukatif. Tahap ini juga memungkinkan mereka untuk berkolaborasi dengan memberikan feedback satu sama lain untuk pengembangan karya mereka. Bukan hanya itu, siswa juga dapat menerima feedback dari dunia luar untuk mengembangkan keterampilannya tersebut dengan cara berbagi secara online. Oleh karena itu, melalui SAMR ini, guru dapat memfasilitasi dan membimbing siswa untuk tidak hanya menjadi konsumen di era digital ini, tetapi siswa juga diajak menjadi produsen untuk menciptakan karya-karya inovatif, serta siswa dapat menjadi pengguna yang bijak dan takut akan Tuhan terhadap teknologi. Dengan hal ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan dan potensi yang telah Tuhan berikan kepadanya untuk dikembangkan dan berguna bagi orang banyak.